Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Febrianti, NIM 19101038 dari Prodi Administrasi Publik semester 5 kelas reguler pagi. Pada semester ini saya mengambil MK Kepemimpinan dengan dosen pengajar Bapak Desrian Effendi, MPM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul Pentingnya Kepemimpinan dalam Organisasi oleh Usep Deden Suherman, Fakultas Syariah dan Hukum UIN FGD Bandung, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, volume 1, nomor 2, Juli 2019. Langsung pada pembahasan. Pada dasarnya, kepemimpinan atau leadership bukanlah suatu hierarki atau kedudukan, melainkan sebagai suatu keahlian dalam memberikan pengaruh pada individu atau kelompok orang untuk memperoleh visi atau tujuan. Proses perubahan tersebut membutuhkan keberadaan seorang pemimpin guna menetapkan dan memutuskan apa yang menjadi hakikat dari tujuan yang ingin dicapai. Seorang pemimpin yang berkarisma dapat dilihat dari bagaimana pemimpin tersebut dapat mempengaruhi orang lain, serta mengendalikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lingkungannya. Bahkan juga harus memiliki kestabilan emosi dan bersikap adil dalam memimpin anggota. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Kreitner dan Kinnick 2005 di halaman 372, menyatakan bahwa kepemimpinan atau leadership ini sebagai suatu proses pengaruh sosial, di mana peran pemimpin untuk mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahannya dalam suatu target guna mencapai tujuan organisasi. Lalu menurut A. Robert Baron 2003 di halaman 471, bahwa kepemimpinan merupakan proses di mana individu memberikan pengaruh anggota kelompok lain tentang perolehan tujuan yang telah diputuskan oleh kelompok atau organisasi. Sedangkan menurut M. C. Sani pada 2005 di halaman 436, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan dampak, mendorong dan memungkinkan orang lain agar berkontribusi pada keefektifan dan kesuksesan organisasi di mana mereka merupakan anggotanya. Jadi menurut saya bahwa kepemimpinan itu bisa diartikan sebagai suatu sikap, sifat, serta kecerdasan seseorang yang menjadi pemimpin dengan jiwa yang bertanggung jawab, yang selalu memberikan alternatif-alternatif dalam melakukan segala tindakan agar mencapai tujuan. Lalu kepemimpinan bisa juga dimaknai sebagai proses merangkul, membangkitkan, mengajak, dan meyakinkan orang lain untuk melakukan usaha bersama atas dasar tujuan bersama. Dalam mempelajari konsep kepemimpinan, terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sifat. Jadi, atau traits approach. Pendekatan sifat ini didasarkan atas pengakuan umum di mana dalam bersikap individu itu didasarkan oleh struktur kepribadian. Pendekatan ini menggambarkan ada ciri khas pada para pemimpin, yaitu mempunyai kekuatan fisik dan keramahan. Walaupun dipandang para ahli bahwa syarat pemimpin itu belum diputuskan sepenuhnya, akan tetapi terdapat sejumlah sifat kepribadian yang harus dipunya oleh para pemimpin. Yang pertama itu pendidikan umum yang luas. Kedua, kematangan mental. Ketiga, sifat ingin tahu. Keempat, kemampuan menganalisis. Kelima, integratif. Keenam, keterampilan berkomunikasi menjadi hal yang penting. Ketujuh itu rasional dan objektif. Kedelapan, kesederhanaan dalam berpenampilan. Dan kesembilan, sifat keberanian dalam mengambil keputusan.
Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini ditinjau pada model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini bisa berpusat pada tugas atau pada hubungan antara pemimpin dengan karyawan. Lalu yang ketiga ada pendekatan karismatik atau charismatic approach. Menurut Robert Hoss dalam Fred Lutan tahun 1998 di halaman 283, menyatakan ciri kepemimpinan karismatik ini yang pertama mempunyai kepercayaan diri. Kedua, ekspektasinya tinggi bagi pengikut. Ketiga, mempunyai visi yang sangat ideologis. Keempat, bawahan mempunyai kesamaan visi dengan pemimpin. Lalu yang kelima, bawahan mempunyai loyalitas yang ekstrim. Keenam, bawahan berlomba-lomba mengikuti sistem dan nilai perilaku pemimpin. Ketujuh, berkaitan dengan pemimpin merupakan penghargaan diri. Kedelapan, pemimpin yang karismatik ini mempunyai kemampuan debat yang persuasif hebat. Sikap dan perilakunya itu memberikan dampak pada pengikutnya. Lalu yang terakhir ada pendekatan transformasional atau transformational approach. Jadi, pada kepemimpinan bentuk transformasional ini, pemimpin menggeser sistem nilai, kepercayaan, dan kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Transformasional leadership adalah kepemimpinan yang menyampingkan sesuatu yang buruk menuju kinerja yang sangat baik lewat pembaharuan dan perbaikan. Jadi proses transformasi ini dapat dikerjakan oleh pemimpin dengan proses rekrutmen, seleksi, promosi, pelatihan dan pengembangan, serta jaminan kesehatan dan efektivitas kinerja di dalam organisasi. Kemudian menurut Fred Lutan di tahun 1998 di halaman 273, ia mengemukakan ada 4 teori mengenai kepemimpinan. Yang pertama itu Triad Theory of Leadership. Artinya, teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu yang dibawa sejak lahir, dan kepemimpinan tidak bisa diciptakan. Lalu yang kedua ada Group and Exchange Theories of Leadership. Teori ini bahwa kepemimpinan kelompok didasarkan pada pendekatan psikologi sosial. Artinya, di mana teori pertukaran klasik adalah pendekatan yang utama untuk teori ini, yang menyatakan bahwa adanya pertukaran positif para pemimpin dan pengikut. Lalu yang ketiga ada contingency teori leadership. Teori ini menyatakan bahwa adanya situasi yang memberikan pengaruh terhadap peran dan posisi kepemimpinan, skill, perilaku, kinerja, dan kepuasan bawahan atau pengikut. Dan yang terakhir ada path goal leadership theory. Pada dasarnya, path goal theory ini merupakan teori yang menggambarkan dampak perilaku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahan. Lalu, ada tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kartanto tahun 2011 di halaman 69, meliputi 8 tipe. Yang pertama ada tipe karismatik. Tipe karismatik ini yaitu pemimpin adalah kekuatan energi, memiliki daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya. Bahwa pemimpin mempunyai kekuatan gaib, super, dan berani. Lalu yang kedua ada tipe paternalistik dan materialistik. Tipe ini pemimpin bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang. Jadi pemimpin memberikan karyawan untuk berinisiatif dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang ketiga ada tipe militeristik, yaitu pemimpin bersikap seperti komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahan secara otoriter, menghendaki supaya bawahan ini
selalu taat secara formalitas. Lalu yang keempat, ada tipe autokratik. Tipe ini didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak, harus dipenuhi. Setiap perintah ditentukan dengan tanpa konsultasi, artinya kekuasaan ini lebih bersifat absolut. Lalu yang kelima ada tipe laissez-faire. Ini membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jabatan pemimpin didapat dengan cara yang tidak baik, seperti pada sistem nepotisme. Lalu yang keenam ada tipe populistik. Tipe ini dapat bersikap dan menjadi pemimpin rakyat. Dia berpatokan pada nilai masyarakat yang tradisional. Lalu yang ketujuh ada tipe administratif, yaitu pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi dengan efektif. Melalui tipe ini diharapkan muncul suatu perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Dan yang terakhir ada tipe demokratik. Tipe ini pemimpin selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Jadi kekuasaan organisasi ini terletak pada peran aktif dari setiap bawahan dan juga pemimpin. Lalu Pak Muji dalam bukunya mengenai kepemimpinan pemerintahan di Indonesia 2009 di halaman 45 membedakan pemimpin dengan manajemen ke dalam beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari segi kemampuan. Jadi bahwa kepemimpinan tertuju pada kemampuan individu. Artinya, kemampuan dari pemimpin. Nah, sedangkan manajemen tertuju pada sistem dan mekanisme kerja. Kedua itu perbedaan dari segi fungsi. Jadi kepemimpinan ini memiliki kualitas interaksi si pemimpin dan pengikut dalam kondisi tertentu. Sedangkan manajemen fungsinya itu hanya pada status dan wewenang. Oleh karenanya, kepemimpinan memfokuskan pada dampak pengikut. Sementara manajemen itu hanya memfokuskan pada wewenang yang ada. Lalu perbedaan yang ketiga ini dari segi sumber. Kalau kepemimpinan bergantung pada sumber yang ada pada dirinya untuk memperoleh tujuan. Nah, sedangkan manajemen memiliki peluang untuk mendayagunakan dana dan daya yang ada pada organisasi untuk memperoleh tujuan kepemimpinan dengan efektif dan efisien. Lalu yang keempat, perbedaan dari segi kemauan. Kepemimpinan ditunjukkan untuk mewujudkan kemauan si pemimpin, meskipun akhirnya juga tertuju pada pencapaian tujuan organisasi. Namun, manajemen ini lebih mengarah pada tujuan organisasi secara langsung. Yang kelima, perbedaan dari segi sifat. Jadi, kepemimpinan lebih bersifat personal yang berfokus pada diri si pemimpin, pengikut, dan kondisi. Sementara manajemen bersifat impersonal dengan logika, rasio, analitis, dan kuantitatif. Lalu, peran kepemimpinan kontemporer dalam organisasi itu terdiri dari dua. Yang pertama, menyediakan kepemimpinan tim dan mentoring. Dalam menyediakan kepemimpinan tim, kepemimpinan semakin mendapatkan tempat dalam konteks sebuah tim. Begitu tim mulai populer, peran pemimpin dalam mengarahkan para anggota tim ini menjadi isu yang paling penting. Peran seorang pemimpin tim itu berbeda dengan peran pemimpin tradisional yang dijalankan oleh supervisor lini pertama. Nah, terdapat 4 peran spesifik pemimpin, yaitu sebagai penghubung, sebagai penyelesai masalah, sebagai manajer konflik, dan sebagai pelatih. Lalu mentoring. Mentoring ini, seorang mentor adalah karyawan senior yang menolong dan mensupport karyawan yang masih kurang berpengalaman atau karyawan yang baru. Mentor dapat memberikan ide-ide yang jelas, mendengarkan dengan baik, dan berempati dengan kasus yang dihadapi para
juniornya. Lalu, kaitan mentoring ini digambarkan dalam dua kategori fungsi, yaitu fungsi karir. Ini dapat mendorong supaya agar memperoleh tugas yang menantang dan masuk akal. Melatih meningkatkan keahlian, menolong untuk berani bertemu dengan orang-orang yang berdampak pada organisasi, melindungi dari resiko yang bisa memperburuk nama baik, serta bersikap sebagai dewan yang mendengarkan ide yang dipunyai oleh bawahan. Lalu fungsi psikososial, ini dapat memberikan saran untuk mengembangkan kepercayaan diri, membagikan pengalaman pribadi, mempererat persahabatan, serta berperilaku yang menunjukkan sebagai contoh. Kepemimpinan merupakan hal yang penting di dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Nah, kepemimpinan menjadi suatu kepribadian yang memiliki pengaruh dan kepemimpinan ini sebagai sebuah seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan antara pemimpin dengan anggota di dalam organisasi. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan produktivitas, kepuasan kerja, kerjasama kelompok, semangat karyawan, dan koordinasi yang baik demi memperoleh tujuan dari organisasi. Mengembangkan keyakinan pada kepemimpinan merupakan tugas dan tanggung jawab pemimpin. Begitu juga peran seorang pimpinan dalam organisasi itu begitu sangat penting, dikarenakan adanya pimpinan dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kesuksesan pada organisasi. Peran pimpinan diantaranya itu dapat mengatur konflik pada organisasi yang dipimpinnya sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Jadi begitu pentingnya peran kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Di suatu organisasi, seorang pemimpin mempunyai tipe-tipe yang berbeda, seperti yang telah dibahas sebelumnya tadi di awal. Jadi, salah satu peran yang penting dalam adanya pemimpin di suatu organisasi itu untuk menjadi ujung tombak kesuksesan organisasi, agar suatu organisasi itu tujuannya terarah. Dan jika terjadinya konflik di dalam suatu organisasi, maka seorang pemimpin harus menyelesaikan dengan berbagai alternatif tanpa ada dirugikan pihak satu dengan yang lainnya. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi yang mendengarkan untuk diterapkan di dalam kehidupan berorganisasi sehari-hari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.